Fadil, Ya, kemarin ketika Bapak mengajar kamu melakukan salah satu tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang syaratnya, yaitu kamu mencontek kepada jawab lembar tugas kawan kamu. Bagaimana menurutmu? menurut saya Pak, itu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh guru. Baiklah Fadil, pada prinsipnya setiap orang itu punya kesalahan, punya kelalaian. Kadang-kadang kesalahan itu dibuat tanpa sengaja, karena ada kesibukan mereka melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian. Sekarang Bapak mau tanya, kenapa kamu mencontek di dalam kelas? Karena nggak sempat mengerjakan tugas yang sebelumnya. Kenapa tidak sempat? Ada acara keluarga. Acara keluarga. Kemudian dari sikap yang demikian, bagaimana menurutmu? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Tidak. Terus apa sikap selanjutnya? Dia dilarang dulu loh kalau nyontek. Ya, bahwasanya mencontek itu tidak dibolehkan. Tapi walaupun sebagaimana yang kamu sampaikan tadi, ada kegiatan di rumah, sibuk kita melaksanakan kegiatan itu, tapi kita masih ada mungkin catatan kita apa yang harus kita kerjakan, karena kita juga punya kewajiban untuk ke sekolah. Mungkin ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi sebagaimana kamu sampaikan tadi, bagaimana bisa mengerjakan tugas di rumah, berarti kamu mengatur waktu di rumah dengan lain. Sekarang dengan kasus seperti ini, kira-kira kita membuat ada kesepakatan kelas dalam kelas yang kita belajar sekarang. Kira-kira menurut kamu kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan kita buat? Kesepakatan yang baik. Contohnya mengerjakan tugas dengan tepat. Terus apa yang bilang guru dipatuhi. Nah, kemudian dengan sikap yang keyakinan kelas itu, kira-kira gambaran untuk masa yang akan datang, untuk sikap kamu untuk masa yang akan datang bagaimana? Kamu ingin jadi seperti apa dengan sikap sekarang ini? Sikap apa yang ada sekarang kira-kira? Kalau kita laksanakan tepat waktu itu, sikap apa yang muncul kira-kira dari kamu? Mungkin disiplin, apalagi? Giat belajar, mungkin, apalagi kira? Kira-kira dengan disiplin dan giat belajar itu kamu ingin jadi seperti apa besok? Ya, jadi Bapak mengharapkan ini kejadian yang pertama di kelas Bapak dengan kamu, dan juga bagaimana Bapak katakan tadi, ini jadi pelajaran buat kita, buat kamu sendiri, dan juga untuk kawan-kawan kamu yang nanti mungkin yang lainnya, bahwasanya perbuatan itu mungkin tidak baik, tapi apapun alasannya, tetap pendidikan kita harus samakan, dan kita orientasi adalah bagaimana pendidikan itu untuk bangsa yang akan datang. Bagaimana? Setuju? Oke. Dan terima kasih banyak. Sekian. Pada waktu kemarin kita melakukan pembelajaran, kamu datang ke sekolah, pada saat itu kamu terlambat datang ke sekolah sehingga terlambat masuk ke dalam kelas.
terlambat gara-gara masa sakit Pak. Ya. Yang dalam pembelajaran sebenarnya bahwasanya kita sekolah ini memang kewajiban kita untuk belajar. Kemudian ada hak, ada kewajiban siswa. Setelah itu kewajiban siswa adalah belajar. Kemudian keterlambatan itu memang itu merupakan salah satu yang tidak dibolehkan, bahkan mungkin dalam aturannya tidak dibolehkan untuk terlambat. Tapi sebagai manusia kita memang punya kesalahan, memang kita punya kelalaian. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kemudian kita tidak perlu ragu, tidak perlu minder bahwasanya walaupun terlambat kita tetap datang ke sekolah. Kenapa? Karena kita ingin sekolah itu dengan baik. Kira-kira kenapa kamu terlambat? Pertama itu ada pelajaran praktek ngelas Pak. Itu masuk sakit pagi-pagi itu bayar itu. Nah, itu terlambat datang sekolah. Kira-kira mengenai sikap keterlambatan itu bagaimana menurut pendapat kamu terlambat itu sikap itu bagaimana? Itu berarti salah. Ya salah besok kalau buat salah itu dihukum Pak. Kesepakatan kelas. Ya, karena sudah berbicara tentang kesepakatan kelas, kira-kira kesepakatan kelas kita mengenai masuk bagaimana? Harus hadir di lokal tepat waktu Pak. Kemudian bagaimana setelah kejadian itu, apa yang kamu pikirkan dan apa yang akan kamu lakukan untuk masa yang akan datang? Itu ambil itu merasa salah Pak. Dan bisa-bisa itu kita capek tadi Pak. Nanti capek batu itu. Kira-kira untuk jangka panjangnya masa depan kamu tentang apa yang kita terapkan di kesepakatan kelas itu bagaimana? Menentukan bagaimana Pak. Sudah capek batu, nak nyanyi batu. Ya, jadi intinya bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita sepakati itu akan berguna bagi kita untuk menjadi fondasi bagi kita sehingga kita bisa membiasakan diri dengan baik, berbuat dengan baik, menumbuhkan karakter yang baik. Bukan demikian? Iya Pak. Ya, sehingga apa yang kita cita-citakan pasti akan bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, jadi kita harapkan seperti yang kamu sampaikan tadi bahwasanya apa yang sudah terjadi itu anggap sebuah pelajaran bahwa sebagai catatan bagi kita sehingga itu akan kita perbaiki dari hari ke hari sehingga akan menjadi lebih baik setiap harinya. Mungkin itu. Jadi Bapak mengharapkan nanti tidak lagi terlambat dan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih banyak sudah datang dan kita nanti akan kembali ke dalam kelas bertemu untuk pertemuan yang akan datang. Dah. Awalnya saya menyontek dengan tugas teman saya, terus tibalah permasalahan yang tidak diinginkan siswa. Tapi karena ketahuan menyontek sama Pak Bitarsa, kira saya dipanggil sama Pak Bitarsa, saya diinterogasi dengan kesalahan saya yang saya perbuat sendiri. Terus sedang Bapak Bitarsa menanyakan saya tadi, kenapa kamu menyontek? Karena saya tidak membuat tugas waktu itu, lalu saya akhirnya menyontek tugas dari teman saya. Jadi saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian kayak gini. Terus saya akan berjanji juga mengerjakan. Awalnya saya menyontek dengan tugas teman saya, terus setelah saya menghadap pada Bapak Bidarsa, saya mengakui kesalahan saya bahwa pada hari Selasa itu saya terlambat karena mata saya sakit. Dikarenakan pada hari Senin saya melakukan pelajaran praktek dengan las yang
mata saya sakit, dan hari Selasa itu saya terlambat bangun dan terlambat masuk ke kelas. Setelah itu Bapak Bitarsa manggil saya ke ruangannya. Saya kira itu untuk menghukum. Saya tahu Bapak Bitarsa tidak menghukum saya dan memberikan konsultasi terlebih dahulu. Bapak Bitarsa tidak langsung menghukum saya karena Bapak Bitarsa itu baik. Terima kasih kepada Bapak Bitarsa, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.